Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah ada yang lain selain kamu di hatinya ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia orang yang kamu fokuskan saat ini. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Pisces, apakah ada yang lain selain kamu di hatinya dia, orang yang kamu fokuskan sekarang ya. Kita akan cek bareng-bareng bagaimana energi dia, isi hati terdalamnya dia. Ada Nine of Pentacle ya, ada Four of Swords, ada Eight of Swords, ada Seven of Pentacle ya, ada Knight of Swords, ada Page of Pentacle, Five of Swords, ada Eight of Wands ya. Under the deck ada Seven of Wands. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini. Ada Leo, Aries, Sagittarius ya, yang kencang ada Virgo, ada Aquarius, ada Leo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Di sini terlihat banyak momen yang membuat kamu itu kayak sulit melupakan dia. Ya, meskipun keadaan kalian sekarang ada jarak, gak bersama, tapi bukan berarti kalian itu kayak saling melupakan satu sama lain ya. Apalagi dia di sana. Dia sangat menginginkan ya keadaan bisa membaik, keadaan bisa menjadi stabil ya, keadaan bisa apa ya, terkendalikan lagi, terkontrol lagi gitu. Karena ya satu hal yang harus kamu tahu, dia tidak menginginkan ya ketidakpastian dalam hubungannya bersama kamu ya. Dia sangat menginginkan ya kamu bisa memahami dan menjadi pelengkap kekurangan dia, karena dia juga kepengen ya kamu dan dia pada akhirnya bisa saling melengkapi satu sama lain gitu ya, saling melengkapi kekurangan masing-masing gitu. Dan dia itu energinya bisa dikatakan ya pakem gak sih, pakem ya, serius ya, tulus juga gitu. Cuman dia itu kadang ngerasa cemburu ya dengan orang terdekat kamu, karena dia ngerasa ya kamu itu punya banyak temen lawan jenis yang ketika kamu deket dengan teman kamu itu mengundang kecemburuannya dia. Jadi dia ngerasa kayak nih kamu itu pasti kayak membagi perasaan, membagi sayang, membagi kasih sayang gitu ya. Jadi itu kayak dia overthinking banget ke kamu, netting, banyak pikiran yang membuat dia kayak jadi nggak terarah dengan jelas gitu, kayak mikir pemikirannya itu paling bener gitu ya. Jadi hal itu yang membuat dia di sana ya pada akhirnya akan tidak bisa mengendalikan diri dan emosi, sehingga ya kamu dan dia akan bertengkar gitu, karena hal itu bisa jadi pemicu pertengkaran antara kamu dan dia. Ya sulit kamu pahami, kamu juga sulit memahami dia sebenarnya. Kamu juga kayak bingung juga ya. Dan kamu itu kayak ngerasa bahwa ya sebenarnya apa yang kamu lakukan selama ini tuh udah sepenuh hati, tapi ternyata masih ada kesalahan, masih ada rasa yang dimana membuat kamu itu kayak ngerasa terkoyak gitu ya, pikiran dan hatimu gitu, kayak dipenuhi dengan rasa bersalah juga gitu. Jadi di sini tuh kamu tidak tenang ya, kamu tidak ngerasa baik-baik saja ya, dan kamu butuh seseorang atau butuh pencerahan gitu, yang bisa mendukung kamu, yang bisa membuat kamu itu pada akhirnya mengerti bahwa memang tidak mudah untuk menuju apa yang kita inginkan gitu. Kamu di sini sangat ingin ya bisa mengendalikan diri, tapi ternyata dia nggak bisa kamu ajak kompromi ya, karena di sini memang ada perbedaan antara kamu dan dia, kayak selalu beda pendapat ya, selalu yang kamu tidak suka dari dia itu ya dia selalu ngerasa paling bener gitu, sehingga kamunya ya terpojokkan gitu. Itu yang kamu tidak suka dari dia.
Dan saat ini memang ada perbedaan, maksudnya ada perbedaan jarak ya, maksudnya ya kamu di mana dia di mana, karena ada masalah juga gitu ya, sehingga kamu di sini tuh kayak bertanya-tanya sendiri dalam hati, apakah dia dekat dengan yang lain ya, apakah ada yang lain di hatinya selain aku gitu, kayak banyak pertanyaan yang muncul yang kamu ingin pertanyakan ya ke dia, tapi lebih kamu kayak ngunek-ngunek sendiri dalam hati dan pikiran kamu, dan jawabannya enggak ada ya. Cuman memang dia selama ini tuh kayak menghindar dari kamu ya, karena menurut dia supaya kamu mencari dia ya, supaya kamu itu kayak terpengaruh, tanpa dia kamu baik-baik saja enggak ya, dia kepengen ngelihat itu. Dan sebenarnya memang kalian sangat terkoneksi dengan kuatnya, dan saking kuatnya itu ya saling kangen ketika memang gak bersama ya, saling kangen, saling merindukan ya, saling ingin ketemu gitu, tapi saling gengsi untuk mengakuinya, itu yang menjadi masalah ya, itu yang menjadi masalah, saling gengsi untuk mengaku satu sama lain. Dan hal itu sangat membuat kamu di sini ngerasa bahwa dianya itu keras kepala banget gitu, nggak bisa kamu kendalikan, dan kadang kamu juga kepengen bisa pergi dari dia gitu ya, bisa move on ya, betul-betul ngelupain dia dari hati dan pikiran kamu, tapi ternyata kamu belum mampu untuk itu gitu ya, karena menurut kamu ya dia juga orang yang sangat membuat kamu berubah selama ini menjadi orang yang lebih baik lagi ya, karena ya kita pasti akan merubah diri kita sendiri demi orang yang kita sayang, dan kamu ngerasa ya dia udah mampu ya membuat kamu berubah, jadi kamu itu kayak sepenuh hati sama dia. Cuman memang perbedaan karakter yang tidak bisa saling melengkapi antara kamu dan dia itu menjadi masalah ya, antara kamu dan dia sekarang. Dan di sini sarannya dari saya untuk kalian ya, para Pisces yang resonate dengan pembacaan ini, ya ikuti intuisi kamu ya, ikuti kata hati kamu, lakukan apa yang menurut kamu baik dan benar, jangan mudah percaya dengan orang, apalagi orang baru, karena tidak semua orang baik di depan, baik juga di belakang ya. Tentunya ya kamu harus menjaga diri dari orang-orang yang menurut kamu modus ya, menurut kamu hanya memanfaatkan kamu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Terima kasih, dadah.